Kalau kita lihat sperma di tahun 60 sampai sekarang itu turun udah sampai 50%. Kalau ini terus-terusan terjadi, maka 2045 diperkirakan sperma mungkin tidak ada lagi. Di antara 111 negara yang diteliti, orang Indonesia adalah nomor 1 yang paling males bergerak. 3.300 langkah. Itu menyedihkan banget. Orang zaman dulu dikatakan gini, kalau kamu olahraga, makan sehat, hidupmu panjang. Tapi kita sekarang lihat ada orang badannya bagus, six pack, matinya cepat. Orang yang ngerokok, minum-minum kok 90 tahun masih hidup. Dan ternyata sebagian besar pasien itu mengalami apa yang disebut hyperventilation. Artinya terlalu banyak napas. Artinya apa? Terlalu banyak oksigennya. Dan apalagi kalau dia full pakai napas hidung, itu pasti turun. Itu seperti itu. Nah, yang menariknya adalah kalau orang napasnya lambat, nggak bisa marah. Nggak ada orang marah-marah dengan nafas lambat, nggak bisa kan? Semangat pagi Sobat Sukses. Hari ini kita kedatangan sosok yang luar biasa ya. Sangat unik dan sangat inspiratif. Karena pengalaman-pengalaman hidupnya dan juga apa yang dilakukan itu out of the box ya. Siapa dia? Nah ini Mr. Gobin Vasdev. Terima kasih Pak. Thank you ini sudah bisa luangin waktu podcast Hermanto Tanoko ya. Iya, terima kasih juga udah diundang. Senang sekali berbagi dan belajar banyak dari Pak Hermanto. Ini tadi waktu bertemu saya agak kaget. Kan saya tahu ya Gobin udah menjalankan tidak memakai alas sepatu ini udah hampir mungkin 13 tahunan ya. Saya dengar sih sudah pakai sepatu sekarang. Saya tadi mau lihat, nggak taunya masih enggak. Mungkin bisa diceritain ya ini. Jadi begini, kenapa saya masih nggak pakai sepatu? Sebenarnya di podcast yang waktu saya bikin posting tentang saya pakai sepatu, itu saya jelaskan bahwa saya itu ingin menghancurkan ego, identitas atau branding saya sendiri yang saya sudah buat begitu. Nah, tapi dalam kehidupan saya lebih senang nggak pakai sepatu, nyeker itu sendiri. Dan tujuan saya nggak pakai sepatu kan untuk salah satunya mengumpulkan dana untuk anak-anak terlantar. Dan yang kedua adalah untuk mengedukasi orang bahwa pentingnya kita itu setiap hari untuk terhubung dengan batu, pasir, tanah, rumput untuk mendapatkan elektron negatif itu sendiri dari tubuh. Sehingga saya kepingin setiap orang itu tahu bahwa nggak perlu 24 jam seperti saya, tapi paling tidak setengah jam dalam hidup kita itu kita terhubung dengan batu, pasir, tanah, dan rumput itu sendiri. Nah, jadi terkadang saya tuh pakai sepatu untuk hancurkan. Nggak enak sih pakai sepatu karena semua orang taunya kan nggak pakai sepatu. Jadi saya tuh pakai sengaja untuk brandingnya dihancurkan, itu egonya dilepaskan begitu. Itu sih tujuannya seperti itu. Padahal tujuan di awal tidak pakai sepatu itu punya tujuan apa itu ya? Tujuannya adalah pertama adalah saya terkesima dengan sekelompok orang-orang asing yang datang ke Bali. Mereka itu mengumpulkan dana untuk anak terlantar. Dan mereka itu sebagai solidaritasnya mereka tidak menggunakan alas kaki. Dan saya berpikir, loh saya itu orang Indonesia, tinggal di Indonesia, ngirup udara Indonesia, nginjak bumi Indonesia. Terus apa yang saya bisa lakukan gitu? Saya kepingin mendukung gerakan itu. Maka itu saya kemana-mana saya bawa slide-nya si Soulman itu, dan saya juga mengatakan kalau bisa kita juga mendukung gerakan-gerakan seperti ini atau membuat sesuatu karena begitu banyak orang yang maksudnya kita ini lebih beruntung daripada kebanyakan orang seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa kita perlu untuk melakukan gerakan-gerakan apakah pada lingkungan atau pada hewan atau pada manusia yang lain. Lakukan sesuatu seperti itu. Nah, saya kepingin, saya tidak bergabung di kelompok tersebut, tapi saya terus mendukung gerakan itu. Sehingga setiap tahun itu uang yang harusnya beli sepatu, beli sabun, sampo atau semua produk-produk itu saya kumpulkan. Kemudian saya sumbangkan untuk mereka seperti itu. Tujuan yang mulia ya. Itu tujuan awal. Jadi bukan untuk kesehatan ya. Itu yang kedua. Setelah tahun kesehatan itu yang kedua. Iya, jadi setelah itu saya kemudian mendengar ada sebuah penelitian namanya earthing atau grounding, dan ternyata ada sekitar 20 jurnal yang mendukung itu bahwa hari ini kita mendapatkan ion positif dari matahari banyak, tapi kita nggak dapatkan elektron negatif. Ketidakseimbangan magnetik di dalam tubuh kita itu menyebabkan berbagai
masalah kesehatan. Dikatakan bahwa stroke itu terjadi di lantai 1 lebih banyak daripada lantai 0 atau boleh bilang lantai 2 lebih banyak daripada lantai 1. Sehingga semakin tinggi kita tinggal sebenarnya semakin nggak sehat. Apalagi di lantai 33 ini. Jadi walaupun kita hidup di lantai 33 seperti ini, tapi saya nggak berharap setiap orang nyeker seperti saya, tapi paling tidak turun ke bawah, hubungkan dengan batu, pasir, tanah, rumput, setengah jam aja sehari. Ini bukan harus berjalan-jalan loh, menghubungkan saja. Apalagi sekarang wifi di mana-mana, handphone nggak pernah lepas dari kantong kita. Ini kan semua radiasi. Nah, penting banget untuk grounding, seperti itu. Dan penelitiannya mengatakan bahwa mood kita menjadi lebih baik, tidur menjadi lebih nyenyak, kemudian kalau ada inflamasi itu lebih cepat berkurang, heart rate menjadi stabil, gula darah menjadi stabil, dan tekanan juga lebih stabil. Jadi ada banyak sekali penelitian yang menunjukkan hasil positif. Terus kenapa kita nggak lakukan? Walaupun cuma setengah jam gitu loh, sambil baca atau sambil browsing atau apapun, pokoknya kakinya. Tapi bukan ke karpet, bukan ke ubin batu, pasir, tanah, rumput. Itu. Atau jalan pagi setiap jalan hari pagi kan boleh. Bisa. Yang penting aman. Yang penting aman. Dan ini sudah Gobin buktikan manfaatnya ya. Karena you sudah demikian lamanya. Betul. Tapi kalau ada cerita-cerita yang tidak mengenakan gitu, misalnya karena tidak semua tempat itu orang boleh nyeker kan masuk ya. Misalnya masuk ke dalam sebuah hotel bintang 5. Kalau di Fasa boleh ya. Ternyata di Fasa boleh. Tapi sebenarnya saya kan berkeliling udah 40 negara dengan nyeker ini, ke salju kemanapun ya, ke gurun juga udah pernah. Dan sampai sekarang yang benar-benar nggak boleh ya, satu Disneyland. Tapi bukan nggak boleh masuknya. Waktu saya ke Jepang, saya ke Disneyland, saya masuk boleh. Tapi begitu mau naik wahana, dia bilang no, I'm sorry. Dia sangat-sangat sopan. Dia bilang sorry ya, bukan nggak boleh. Tapi ini untuk keselamatan. Kalau terjadi apa-apa, kita yang dituntut. Kita nggak mau itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau nggak salah saya datang ke sebuah hotel dan hotel itu satpamnya saya tuh mau bikin acara di hotel itu begitu. Dan saya udah kontak sama manajernya, dia oke, Pak datang segini. Kemudian waktu saya datang, satpamnya ngusir saya gitu. Kemudian saya bilang, saya ini mau ketemu manajer loh. Nggak bisa katanya gitu. Oke, kemudian saya kontak manajernya. Manajernya ngomong apa satpam, kemudian masukin. Tapi itu dua kejadian. Jadi selama 13 tahun ini hanya 2 kejadian kecil sebenarnya. Jadi sebenarnya ketakutan saya untuk memulai nggak pakai alas kaki. Jadi mulai keinginan nggak pakai menjadi benar-benar tidak pakai itu perlu 1 tahun, Pak Hermanto. Kalau ke airport itu aman, boleh. Aman. Oke. Ya, Pak, pesawat juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Pesawat juga nggak masalah. Semua juga nggak masalah. Baik-baik saja itu. Bahkan berarti saya pergi tempat-tempat yang mungkin khawatir tentang kecelakaan seperti di tempat gym itu tidak boleh ya? Iya, beberapa. Tapi karena teman-teman yang di gym itu udah tahu gitu, jadi boleh juga. Iya. Saya mau dari gym. Kalau Pak Gobin boleh. Spesial case kata gitu. Kemarin saya pakai sepatu di pesawat. Kemudian pramugarinya bilang ini, Pak, kok tumben pakai sepatu? Iya. Begitu kurang lebihnya. Itu alasan utama sih. Kenapa saya nggak pakai? Nah, ini melihat dari perjalanannya Gobin mulai dari Surabaya, Jakarta hingga kini kan menetap di Ubud ya. Nah, apa momen pengalaman yang mungkin paling signifikan yang membentuk Gobin menjadi hard worker ya? Iya, jadi momen-momen utama itu adalah yang pertama adalah ketika papa saya meninggal, itu di umur 19 tahun. Jadi waktu itu kan Gobin itu kan anak yang super nakal, waktu kecil itu super nakal. Dan saya nggak tahu bahwa super nakal saya itu ternyata masalah saya di pencernaan. Dan kedua adalah nafas. Waktu itu saya coba untuk berusaha. Nah, ketika papa saya meninggal, itu adalah pertama kali saya melihat orang meninggal. Pertama kali saya menyentuh orang meninggal dan pertama kali saya melihat bahwa orang dikremasi. Bahwa itu juga akan terjadi pada diri saya. Jadi ini mirip seperti kalau ceritanya Buddha yang sebelumnya belum pernah melihat orang meninggal dan pertama kali melihat meninggal itu bikin shock banget dalam hidup saya, itu bikin shock banget. Dan saya berpikir saya harus jadi seseorang yang baik. Saya harus menjadi seseorang yang bisa mempunyai arti dalam hidup ini. Saya harus
boleh dibilang bahwa saya ini boleh bangga dalam hidup saya nanti waktu meninggal kalau dunia yang saya tinggalkan ini lebih baik daripada kalau enggak buat apa saya hidup. Cuma ngotor-ngotorin buat gini gitu aja dan kemudian saya pulang selesai begitu saja. Apa yang saya bisa berikan? Dan di situ kemudian saya mulai belajar. Yang kecilnya saya nggak pernah belajar. Saya itu adalah murid paling bodoh di kelas, murid paling lemah di kelas, dan murid yang boleh dibilang emosinya nggak stabil gitu. Nah mulai umur 19 itu saya mulai belajar macam-macam lah seperti itu. Mulai ikut pelatihan motivasi dan sebagainya, bahkan meditasi itu ikut retret yang 10 hari nggak boleh bicara, nggak pegang HP, nggak mandang mata orang, kemudian tidak boleh makan cuma jam 6 sama jam 12 siang, setelah itu lapar banget gitu ya. Itu di Bali ya? Di Bali itu mungkin belasan kali saya mengikutin retret seperti itu ya, mulai 1, 3, 7, 10 hari itu seperti itu. Nah, saya berpikir saya harus mencari sesuatu yang dimana yang cukup berguna, kemudian saya bisa berikan kepada kehidupan ini begitu. Itu titik poin penting dalam hidup saya awalnya di situ sih menurut saya. Dan Kobin sangat ekstrim ya melakukannya ya. Kan ada pepatah yang ngomong kalau sehat itu mahal ya. Jadi orang harus setiap hari mandi minimal bahkan 2 kali sehari gitu dan pakai sabun, pakai shampoo, sikat gigi juga harus 2 kali sehari, pakai odol yang untuk membunuh bakteri gitu ya. Tapi Kobin kayak berkebalikan. Berkebalikan dan tidak memakai sabun, semua shampoo selama bahkan udah belasan tahun ini ya. 18 tahun mungkin. 18 tahun. Pak Hermanto, kalau kita mau melihat kata-kata natural, itu dekat dengan kata netral. Oke. So, yang ekstrim itu siapa? Zaman dulu kan nggak ada itu semua. Oke. Dan kita itu baik-baik saja. Maksud saya begini, bahwa saya bukan anti sabun, tapi maksud saya begini, dulu kan seluruh hewan ini kan nggak ada yang pakai sabun juga kan, seperti itu kan, dan baik-baik saja kan ya. Nah kemudian kita mulai mengenal sabun, kemudian habis sabun, kemudian sabunnya banyak nih, ada sabun muka, sabun badan, sabun kemaluan, sabun tangan, beda lagi, kemudian shampoo, conditioner, serum, tonik dan sebagainya. Akhirnya kita itu begitu banyak yang kita konsumsi, masukkan ke dalam tubuh kita, sampai dan orang berkata bahwa itu semua bukan ekstrim. Itu adalah wajar karena semua orang melakukannya, maka kita berpikir bahwa itulah normal. Bahkan orang yang tidak menggunakan apa-apa malah dibilang ekstrim. Jadi sebenarnya yang ekstrim siapa? Kalau kita kembali ke beberapa ratus tahun lalu, apa yang kita lakukan sekarang itu super ekstrim, betul? Ya kan? Jadi ekstrim itu apa sebenarnya? Tapi lagi-lagi tujuan saya untuk tidak menggunakan ini semua adalah untuk memberdayakan diri saya. Jadi bukan anti sabun, saya bukan bilang bahwa sabun ini begini. Tentu bahwa sabun itu menyelamatkan banyak orang. Kita tahu bahwa ketika cuci tangan, si dokter itu mulai cuci tangan, kemudian angka kematian ibu dan anak itu berkurangnya cukup banyak. Seperti itu. Bahwa kita tahu bahwa antibiotik itu menyelamatkan miliaran orang. Itu kita tahu. Tapi sekarang ini sepertinya sudah cukup ekstrim. Penggunaan antibiotik yang terlalu banyak, penggunaan kimia yang terlalu banyak dalam tubuh kita yang kita berikan, dan kita nggak sadar bahwa contohnya masalah hormonal meningkat. Kalau kita lihat sperma di tahun 60 sampai sekarang itu turun udah sampai 50%. Kalau ini terus-terusan terjadi, maka 2045 diperkirakan sperma mungkin tidak ada lagi atau sangat-sangat sedikit seperti itu. So perubahan yang kecil-kecil yang kita lakukan ini tanpa disadarin kemudian memunculkan berbagai masalah kesehatan. So saya cuma ingin mengingatkan bahwa kita itu bisa memberdayakan tubuh kita. Kita itu punya kemampuan untuk memberdayakan sehingga kita tidak terlalu tergantung. Bukan anti, boleh aja gunakan, tapi jangan terlalu tergantung terhadap hal tersebut. Yang fokus utamanya adalah kuatkan imunitas kita, kuatkan kemampuan-kemampuan kita. Sayang kalau tubuh yang luar biasa ini tidak dimanfaatkan atau diberdayakan, gitu. Tapi kalau melihat dunia medis ya, kedokteran, kan semua dokter pasti menganjurkan untuk memakai sabun ya. Betul sekali. Dan dari sisi produsen
sabun, deterjen maupun shampoo saat ini, itu kan mereka juga sudah mengenal green product ya. Termasuk Avian sendiri, kami memakai aditif itu juga memakai aditif yang tidak mencemari lingkungan. Misalnya setelah mengecat nanti sisa catnya terbuang di saluran, itu pun tidak akan membunuh mungkin bakteri yang biodegradable maksudnya. Jadi kita sudah memikirkan di sana juga ya. Nah, gimana tanggapannya Gobin? Kan tidak semua produk itu akhirnya juga merusak lingkungan gitu. Betul sekali. Itu yang saya harapkan sih, bahwa kita bisa mempunyai keseimbangan, bahwa kimia itu kan semua kimia, air juga kimia, semua kimia. Tapi gimana caranya supaya kita punya pengetahuan yang ada ini, kita perlu untuk kolaborasi sampai akhirnya kita juga bisa win-win lah antara kita dan bakteri kita yang ada di sekitar kita. Kita mesti tahu bahwa tubuh kita ini satu sel manusia ada 20 bakteri, ya kan? Sehingga kalau kita mau hidup panjang umur, di China sana udah cerita kalau Anda mau panjang umur dan bahagia, kita perlu untuk jaga si perut ini. Artinya apa? Bakteri-bakteri dalam perut ini. Lah kalau kita menggunakan produk-produk yang tentu mematikan bakteri, apakah itu di lingkungan, apakah di tubuh kita, maka itu akan berbahaya juga untuk tubuh kita. Maka itu saya sangat-sangat mendukung green produk ini semakin hari semakin banyak, sehingga terjadi keseimbangan yang lebih baik ke depannya. Itu saya setuju banget. Saya setuju banget. Untuk produsen yang sadar terhadap lingkungan, memakai bahan-bahan yang green seperti Avian ya, kita juga mendapatkan FTSE Russell ya. Itu memang suatu badan yang sangat memperhatikan perusahaan-perusahaan yang concern terhadap lingkungan. Cost kita juga lebih mahal, tapi itu masih belum terlalu dihargai kalau di konsumen pada umumnya ya. Betul sekali. Jadi memang butuh dari hati kita aja yang memang mau memberi gitu ya. Hanya beberapa persen orang yang masih sadar terhadap hal tersebut. Tapi saya percaya sih kalau kita terus-terusan melakukan, otomatis kesadaran ini akan melebar dan akhirnya membuat Indonesia menjadi lebih baik, karena kesadaran terhadap lingkungan di Indonesia ini benar-benar perlu untuk ditingkatkan sih menurut saya. Termasuk Leo ya. Tadi saya sudah sempat bicara, kita memakai galon, tidak mau polikarbonat karena bisa mengkontaminasi produk dengan bisphenol E-nya. Kami akhirnya invest mesin galon, PET itu sejak 2004 ya. Berarti sudah 21 tahun ya. Ini baru bergemanya 1-2 tahun. Jadi selama hampir 19 tahun ya kami berbuat yang terbaik untuk konsumen aja. Tapi kita nggak boleh berbuat aja. Kita mesti perlu edukasi juga yang kuat itu, karena kadang kalau kompetitornya ini dari asing kan, orang Indonesia ini lebih percaya asing kan. Setuju. Jadi kadang-kadang kita udah mikir, waduh ini kelihatannya nanti ya udahlah, kita yang penting berbuat yang terbaik lah untuk konsumen. Sejak lama sih saya udah berbicara soal ini di mana-mana, bahwa kemudian ada truk yang kemudian terbuka gitu, kena sinar matahari, galon-galonnya itu. Kemudian saya bikin story itu, ini gimana sih? Maksudnya kok nggak ada satu orang pun yang melakukan class action di Indonesia ini? Harusnya melakukan itu, karena tapi lagi-lagi kita itu terlalu baik mungkin ya. Ketika ada sakit ya udah emang itu dari Tuhan. Ketika meninggal ya sudahlah, emang nasibnya emang segitu udah ditentukan oleh Tuhan dan sebagainya. Maka itu angka harapan hidup kita juga belum naik-naik, mungkin karena di situ karena kita selalu rata-rata cuma 65 lah di Indonesia ya. Padahal di luar negeri sudah Singapura 85. 83. 85. Di Jepang bahkan deketi 90 ya. Sekarang yang paling tinggi Hong Kong. Dan yang menarik adalah Hong Kong adalah manusia yang paling banyak berjalannya, yaitu 6.800 langkah. Dan tahu nggak Pak Hermanto, bahwa di antara 111 negara yang diteliti, orang Indonesia adalah nomor 1 yang paling males bergerak. 3.300 langkah. Itu menyedihkan banget gitu. Betul. Ya kita gampang banget karena ada GoSend, ada GrabFood, ada apa semua, jadi males bergerak. Tapi yang paling gampang ya. Kalau kita waktu masih zaman dulu, kalau BAB kan selalu jongkok kan. Betul. Sekarang kan sudah duduk. Kloset sudah duduk semua kan. Betul. Anak-anak muda 100 orang. Coba suruh jongkok. Itu kira-kira yang bisa
60-70 aja loh. Bisa 30-40 nggak bisa jongkok loh. Really? Maksud saya itu kalau orang bule emang begitu, tapi orang Indonesia juga nggak bisa jongkok. Nggak bisa, karena dia duduk terus kan mulai kecil. I see. Nggak pernah jongkok kan. Padahal squat itu sangat-sangat penting loh. Iya. Sangat penting. Iya. Itu akan membantu kesehatan kalau kita. Dulu kan sambil baca koran tuh bisa setengah jam. Iya, jongkok. It's a squat is satu hal yang penting banget untuk kesehatan kita, postur kita. Nah, kembali ini mengenai sabun dan untuk cuci tangan segala ya. Gimana pada saat COVID terjadi ya? Karena COVID itu kan virus yang mendadak ya. Dan itu di mana-mana kan kita harus cuci tangannya itu nggak bisa kalau cuma air saja, harus pakai spesial sup untuk hand washing ya. Iya. Apa yang saya lakukan begini. Jadi dulu itu saya kan memutuskan untuk awalnya adalah mengganti produk-produk yang cukup yang konvensional menjadi lebih natural, samponya lebih natural, kemudian sabunnya lebih natural, kemudian lebih natural, akhirnya saya coba air ternyata bisa. Jadi ini bukan langsung tapi bertahap saya melakukan itu sampai akhirnya cuma air tok begitu. Nah sampai sekarang juga saya mendukung orang-orang menggunakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan lebih natural seperti itu. Dan sebenarnya banyak produk-produk natural yang antivirus yang itu yang saya bisa gunakan kalaupun itu harus. Contohnya colloidal silver, kan silver itu antibakteri gitu. Itu bisa digunakan. Kemudian air sama garam itu juga antibakteri juga seperti itu. Jadi saya bisa gunakan itu kalau memang perlu untuk dilakukan. Nah, pada saat COVID, masa cukup kalau cuma air saja? Ya itu saya pakai colloidal silver kalau itu diperlukan. Walaupun saya hampir tidak melakukan itu karena saya lagi-lagi setiap hari saya itu fokus pada meningkatkan kekebalannya. Jadi ice bath lah, sauna lah, olahraga, olah nafas, itu yang saya lakukan. Saya ada perusahaan kosmetik yang memproduksi sabun dan sabunnya itu memakai semua bahan natural, namanya Holy sabun hijau. Sabun hijau itu nggak pakai kimia, nggak pakai perfume, nggak pakai apa-apa. SLS? Nggak pakai SLS. Nggak pakai. Wah. Jadi itu sabun memang khusus untuk orang-orang yang punya alergi terhadap berbagai macam sabun-sabun yang mungkin kandungannya banyak gitu ya. I see. Tapi nggak ada baunya, nggak ada perfume, nggak ada apa-apanya. Bagus. Semakin kalau parfum. Namanya sabun hijau. Sabun hijau. Iya, saya pernah dengar sih Holy. Mereknya Holy. Satu-satunya itu di Indonesia. Wah. Jadi marketnya juga cukup besar. I see. Saya sendiri punya namanya Wisdom Shop, sebuah toko online yang dimana toko ini adalah untuk menjual produk-produk itu, tapi fokusnya bukan pada shopnya. Jadi waktu orang tanya pada saya, Pak Gobin, itu nggak pakai sabun, nggak pakai pasta, itu emang ujuk-ujuk itu. Nah kemudian saya jelaskan, saya dulu pakai ini, belinya di mana? Di Ubud. Yang ini di mana? Di Ubud. Lah dulu kan nggak ada Tokopedia, Shopee gitu. Nah akhirnya saya bikin Wisdom Shop. Nah kalau Pak Hermanto konteks sekarang Wisdom Shop, begitu pesen barang dikirim dulu Pak, baru dikasih nomor rekening, nomor rekening, baru dikasih nomor resi. Jadi orang bayar nggak bayar juga kita nggak pernah tahu, karena wisdom kita percaya bahwa setiap orang pada dasarnya baik, gitu. Dan kalau dilihat dari persentase yang tidak membayar, saya nggak tahu, saya juga nggak pernah ngecek. Juga 100% money back guarantee. Saya kan punya buku juga ya. Nah buku saya atau produk-produk itu kalau umpamanya orang beli dan merasa nggak puas, diklaim aja, uangnya dikembalikan, barangnya nggak usah dikembalikan, seperti itu. Dan itu sesuatu yang sengaja emang saya create adalah untuk belajar untuk bagaimana ikhlas. Karena selama ini kan seringkali kita belajar ngomong ikhlas berserah, tapi prakteknya gimana? Lah praktek itu harus, karena kalau cuma ngomong tok kan nggak bisa. Orang Indonesia itu kan jangan buang sampah sembarangan kan baca ribuan jutaan kali. Tapi kenapa kita susah seperti itu? Karena dari kecil tidak dipraktekkan. Nah sementara saya pikir mulai pejabat, pendeta, orang tua, guru selalu bicara ikhlas berserah. Tapi gimana caranya ikhlas ini? Ketika Bitcoin jatuh, saya stres, ini duit saya hilang, uang saya dimakan. Ngobrol sama teman bilang, ya sudah ikhlasin aja. Iya, tapi gimana caranya? Nah disitulah menurut saya kita perlu untuk belajar untuk melepas itu sendiri. Kami ada produk More Life, itu bergaransi seumur hidup.
More Life. More Life. Itu produk apa? Kemasan. Jadi saingan dengan kalau Gobin tahu merek dari Amerika kan ada. Dan More Life itu produksi dari putra-putri Indonesia dan produknya sangat luar biasa. Nanti kami kirim ya. Terima kasih. itu cuman tinggal ditukar aja, nggak usah lihat invoice apa, kita langsung tukar kalau sampai rusak. Dan seumur hidup. Lifetime guarantee. Lifetime guarantee. Saya baru tahu. Ternyata setiap tahun kalau saya lihat, kecil sekali itu yang return. Yang return kan. Return kecil sekali. Iya. Wow, saya baru tahu itu. Thank you Pak. Ini informasi banyak banget. Itu produk-produk hebat ada di Indonesia yang terkadang nggak sampai ke masyarakat. Padahal itu persaingan dengan produk dari luar negeri itu sangat berat sekali. Saya lahirnya itu di tahun 2014 juga, 14. Dan pertumbuhannya itu langsung meningkatnya luar biasa karena saya memasarkannya melalui direct selling. Jadi melalui ibu-ibu ya. Tapi ini benar-benar harus bekerja, harus mengajarin, training segala macam. Karena memang menjual produk yang bagus, bukan cuma money game ya. Jadi butuh training dan penjualannya itu meningkat luar biasa. Tapi ya terbukti akhirnya setahun kemudian dapat gugatan itu belasan dari Amerika. Karena tiap minggu, tiap bulan kasih gugatan yang berbeda-beda dan ada di beberapa kota besar di Indonesia. Wow. Semuanya kami lawan dan semuanya saya menangkan. Naik ke banding saya menangkan semuanya. Tapi ya gitu, berdarah-darah. Karena biayanya kan juga nggak kecil gitu ya. Tapi saya terus bertahan dan sampai tahun lalu akhirnya perusahaan dari Amerika itu hengkang dari Indonesia. Betul, ditutup. Saya mau tanya itu. Ditutup kan? Jadi kita sekarang yang terus bertumbuh dengan cepat. Wow, itu menarik sekali. Thank you informasinya. Tapi ya memang kalau perusahaan kecil yang nggak ada backup ya pasti mati udah. Pak Hermanto punya visi seperti itu gimana? Apa emang duduk dan memikirkan itu semua atau? Saya memulai sebuah bisnis itu harus punya satu misi, purpose yang sangat mulia. Value yang bermakna bagi banyak orang, bagi Indonesia. Baru saya akan memulai bisnis itu. I see. Kalau nggak ada itu saya nggak. Jadi bukan uang-uang aja yang saya pikirin. Itu pasti. Saya memikirkan impact-nya. Sekarang kan dari sisi entrepreneur kami nyebutnya itu di More Life ada 200.000 lebih ibu-ibu ya yang mendapatkan penghasilan tambahan, bisa untuk anak sekolah, bisa untuk bangun rumah, beli mobil. Ya membantu keluarga ya. Nah itu kan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa, betul. Yang saya dapat kebahagiaan dari mereka punya kebahagiaan. Kalau kesaksian, kalau mendengar mereka cerita itu bagi saya itu sudah merupakan hal yang luar biasa. Meskipun saya rugi puluhan tahun tapi saya happy. Tapi sekarang sudah nggak rugi saya. Sekarang sudah untung dan sudah ekspor ke hampir 11 negara. Wow. Kemarin saya lihat bule-bule sudah bawa More Life ya. Terus di Afrika, India mungkin juga ada, di banyak negara sudah. Gobin ini kan ahli dalam berbagai teknik pernafasan ya. Yang seperti Buteyko atau Wim Hof method ya. Mungkin bisa diceritakan ya perbedaan dari masing-masing teknik itu apa dan bisa bermanfaat bagi para sobat sukses ini. Oke. Jadi saya sendiri mempelajarin bukan nafas. Nafas adalah satu bagian dari stress management atau trauma healing atau self healing yang saya lakukan. Tapi misi saya adalah mengajarkan orang begitu dia belajar, dia bisa melakukan sendiri di rumah dengan sendirinya tanpa tergantung dengan saya. Nah, ada 50 teknik. Saya ngajar Tai Chi, acupressure, polarity, EFT, the hold, ada 50 teknik. Dari 50 teknik ini kemudian saya cuma fokus yang secara profesional saya boleh dibilang dijual adalah dua hal, yaitu satu breathing dan yang breathing nafas, dan yang satunya adalah TRE, tension and trauma releasing exercise. Sebuah teknik yang kita tinggal terentang dan tubuhnya getar sendiri untuk melepaskan ketegangan dan trauma. Dan ini tidak pakai yang namanya mantra, nggak pakai
pakai percikan air, visualisasi, pakai model seperti hipnoterapi dan sebagainya. No, sama sekali. Bahkan Pak Hermanto kalau ikut dan kemudian skeptik nih, Bapak kok skeptik 100%? Pak Gobin, saya nggak percaya, saya nggak perlu kepercayaan, saya nggak perlu sugesti, saya nggak perlu apapun. Bahkan Bapak tutup mata dan tutup telinga sekalipun, saya akan bisa membuat tubuh Bapak bergetar dengan sendirinya. Oh ya? Yes, begitu. Untuk apa? Berapa lama itu? Untuk melepaskan ketegangan dan trauma. Sebentar. Oh, sebentar. Workshopnya cuma 1 harian. Dan 1 harian itu kemudian kita diajarkan dan kemudian setelah itu bisa melakukan. Selama ini orang-orang itu selalu menjual dengan mistik. Saya bangkitkan cakranya, saya buka kundalininya dan sebagainya. Supaya orang tergantung pada si trainernya atau gurunya. Sementara semua teknik saya adalah ketika orang itu belajar, dia harus bisa melakukan sendiri. Itu satu teknik. Kemudian yang lainnya adalah breathing. Breathing sendiri di dunia ini ada 3 mazhab. Namanya water breathing. Kalau water itu kan seperti ini. Saya kasih ke Bapak bisa minum. Ngasih ke siapapun boleh. Itu disebut box breathing, nafas coherence breathing. Napas-napas yang banyak lah di YouTube yang dimana kita boleh belajar dan kemudian kita bisa sharing ke siapapun. Itu aman. Oke. Dan yang kedua adalah coffee breathing. Coffee breathing ini salah satunya yang ngetop Wim Hof. Saya belajar Wim Hof sekitar 2016, berarti hampir 9-10 tahun lalu. Itu saya belajar Wim Hof, saya ambil 2 pelatihan dari Wim Hof, dan kemudian saya sudah memberikan pelengkap dari Wim Hof itu lebih powerful lagi, yang namanya saya sebut sebagai force mindfulness. Jadi dipaksa untuk mindful. Kan orang India itu kan selalu identik dengan meditasi, samadhi, ya kan, seperti itu. Tapi kan nggak banyak orang di dunia ini bisa meditasi. Ketika disuruh meditasi tutup mata, yang muncul mantan, yang muncul utang, kan susah banget kan. Nah, kenapa? Jadi teknik force mindfulness adalah teknik untuk men-shutdown otak di depan. Pak Hermanto, kita tahu bahwa Homo sapiens atau manusia itu kan punya keunggulan, salah satunya frontal cortex di sini. Nah, frontal cortex ini untuk memikirkan kita masa depan. Ya kan, bagus banget kan. Kalau kita lihat mamalia yang lain, singa habis makan sisa setengah, ya setengahnya dibuang. Kita kan enggak, sisa setengah kita bungkus, taruh kulkas. Kita punya investasi, kita punya asuransi, kita punya tabungan. Tujuannya adalah untuk membuat masa depan kita aman, betul ya. Tapi sekarang kita punya masalah. Kenapa? Karena data yang masuk itu luar biasa banyaknya. Dikatakan di umur abad ke-18, kakek nenek kita dari lahir sampai mati itu cuma dapat 1 minggu koran New York Times datanya. Tapi hari ini data itu super banyak. Tapi masalahnya bukan super banyak saja, tapi datanya itu nggak sinkron. Orang zaman dulu dikatakan gini, kalau kamu olahraga, makan sehat, hidupmu panjang. Tapi kita sekarang lihat ada orang badannya bagus, six pack, matinya cepat. Orang yang ngerokok, minum kok 90 tahun masih hidup. Kalau kamu berbuat baik akan mendapat kebaikan. Lah kita lihat tuh, begitu banyak orang buat baik kok ke penjara. Lah banyak orang yang ngaco tapi kok bebas-bebas aja gitu. Nah, jadi kita dapat data yang super ngaco. Akhirnya apa? Otak yang harusnya membuat kita menjadi lebih aman dalam kehidupan ini terbajak. Sehingga kita nggak bisa hadir saat ini. Atau orang menyebutnya sekarang insecure overthinking. So itu yang terjadi dalam hidup kita. Nah, terus bagaimana? Akhirnya produktivitas menurun dan sebagainya. So teknik ini adalah teknik untuk shutdown ini sehingga kita bisa hadir di saat ini. Dan kemudian kita akan membuat si spinal fluid atau cairan spinal dalam belakang sini itu naik ke atas sampai menuju ke otak, dan di situ dia akan menekan sebuah bagian di otak kita yang mengeluarkan endokannabinoid. Endo itu zat yang diproduksi dalam tubuh kita, cannabinoid itu cannabinol, zat yang ada di ganja. Tapi halal kok, tenang aja. Nah, zat ini yang buat kita rileks dan antiinflamasi. So itu adalah teknik yang dimana yang saya ajarkan. Nah itu Wim Hof adalah coffee breathing yang dimana kalau kita latihan itu adrenalin kita naik. Sehingga kita bisa fokus, tenang gitu seperti itu. Tapi lagi-lagi teknik ini sebenarnya nggak boleh diajarkan oleh setiap orang karena ada resikonya. Resikonya mungkin orang yang tekanan darah tinggi, jantung dan beberapa masalah-masalah kesehatan nggak boleh melakukan itu dan tidak boleh dilakukan di setiap tempat. Saya sendiri dulu sebelum ikut pelatihan, saya belajarnya lewat YouTube dan 2 kali pingsan.
Oh, 2 kali pingsan. Iya, nggak banyak orang sadar hal itu. Banyak orang, oh ya udah saya melakukannya, lihat di YouTube dan sebagainya. Hati-hati. Paling tidak kita perlu mentor. Paling tidak ada orang yang perlu ditanyain lah kalau ada sesuatu. Nggak langsung melakukannya dengan begitu saja. Itu yang pertama. Itu jadi Wim Hof itu namanya coffee breathing. Jadi seperti kita minum kopi dan semangat gitu ya. Nah yang satu lagi yang selalu saya rekomendasikan lebih dalam lagi ada namanya Buteyko. So Buteyko adalah nama seorang profesor orang Uni Soviet dulu kan, belum Rusia ya, Ukraina lahir, dan dia itu dari kecil itu sakit-sakitan, asma, alergi. Dia kepingin menyembuhkan, dia jadi dokter. Tapi di umur 29 tekanan darah tingginya 220/120. Dan dokter yang lain bilang umurmu nggak lebih dari 1 tahun. Nah terus akhirnya dia berada di rumah sakit ngelihat taman dengan nafas yang loh kok nafasku kok begini ya? Saya tuh nggak ngangkat beban, saya nggak olahraga. Kenapa kok nafasku kok begini gitu? Nah di situ kemudian dia mulai melambatkan nafasnya, ngatur nafasnya lebih pelan, meringankan nafasnya, berarti nafasnya lebih sedikitin. Terus dia merasa loh detak jantungku kok rasanya kok turun. Dicek, namanya dokter kan selalu ngecek ya. Dan akhirnya dia lihat tekanan darahnya turun, detak jantungnya turun, tubuhnya lebih rileks, badannya enak. Loh jangan-jangan nih, bukan karena saya itu asma, kemudian nafas saya begini, tapi kebiasaan saya nafas seperti inilah yang menyebabkan saya asma, alergi, dan tekanan darah tinggi. Dia kemudian mengambil spesialis paru-paru, menjadi dokter di paru-paru, dan kemudian dia meneliti hampir semua pasiennya. Dan ternyata sebagian besar pasien itu mengalami apa yang disebut hyperventilation. Artinya terlalu banyak napas. Artinya apa? Terlalu banyak oksigennya. Sementara karbon dioksidanya sedikit. Karena orang kalau terlalu banyak napas, karbon dioksidanya turun. Atau hyperventilation itu. Nah dia mencari cara bagaimana memprogram otak kita untuk supaya kita napasnya lambat. Sekarang saya mau tanya Pak Hermanto. Manusia itu ketika bernafas, kenapa kita bernafas? Apa yang menyebabkan kita itu bernafas? Kira-kira jawabannya apa? Ini yang nggak pernah dipikir ini ya, karena kita ini bernafas ini kan sudah kayak natural kan, ya, diajarkan ya. Kita kan bernafas, tapi ternyata begitu mendalam dari kopi ya. Kita ini nafas ini untuk apa? Untuk supaya organ kita maksudnya mendapat oksigen kan ya? Untuk mendapatkan oksigen. Kebanyakan kan? Begitu ya. Jadi seolah-olah kita itu nafas itu dituntut oleh kekurangan oksigen. Ya maka itu kemudian kita nafas. Tapi pada dasarnya nggak begitu. Otak kita yang ngurusin nafas, namanya respiratory center di medulla oblongata itu signal utamanya bukan oksigen malahan, tapi karbon dioksida. Jadi the primary signal of our breathing is carbon dioxide. Jadi dia itu ngecek kadar karbon dioksida terus dalam tubuh kita. Tapi kalau di ICU kan yang dites itu kadar O2-nya. Oh ya itu ya? Di darah gitu ya, di dalam darah gitu. Kalau masih kurang akhirnya dibantu pernapasan oksigen. Itu setuju. Tapi maksudnya begini, bahwa kita ini ketika kita bernafas, kenapa kok kita bisa tahan nafas, satu orang bisa tahan nafas berapa menit, satu orang tidak bisa tahan nafas? Karena toleransi karbon dioksidanya yang rendah dan tinggi. Jadi gini, contohnya kalau saya punya toleransi karbon dioksida rendah nih segini, ini kita tahan nafas. Begitu berapa detik tubuhnya bilang lepaskan gitu. Nah otak ini akan nyuruh si diafragma menekan dan kemudian kita melepaskan napas. Nah kalau kita punya toleransi karbon dioksida yang tinggi, maka orang itu bisa menahan nafas lebih banyak. Nah kenapa kalau kita toleransinya rendah gimana? Napas kita jadi cepat, ngos-ngosan cepat. Nah kalau ngos-ngosannya cepat, karbon dioksidanya habis. Karena manusia itu ketika tarik napas di udara kita ini karbon dioksida cuma sedikit, 0,03%. Nah, ketika kita melepas napas, kita melepas 5, sekian persen. Sehingga kalau orang napasnya banyak, apa yang terjadi? Karbon dioksida turun. Kalau karbon dioksida turun, maka oksigen yang di darah yang kita cek bahwa oximeter 90, 95%, 100%, itu nggak bisa masuk ke dalam sel. Ingat ya, orang sehat atau tidak itu bukan di darah saja kok. Tapi fokusnya adalah bukan di darah, tapi di selnya. Darah itu cuma nganter, gosennya, dia nganter tok. Lah nganter ini kalau nggak ada GoP-nya nggak diantar. Lah GoP-nya itu istilahnya adalah karbon dioksida. Nah kita perlu untuk membuat karbon dioksida kita itu menjadi dalam range yang bagus 35 sampai 45 mmHg. Kalau itu dilatih di Buteyko itu. Nah Buteyko adalah memprogram otak kita agar napas kita jadi lambat sepanjang hari. Kalau teknik lain kan digunakan efektif. Jadi contohnya kita napas lambat. Tapi kan napas itu kan otomatis. Napas kan nggak dipikir.
Nah ternyata kita itu mampu memprogram otak kita agar napas kita sepanjang hari itu lambat. Itu perlu berapa hari itu pelatihannya? 1 bulan. Latihannya cuma 3 jam pelatihannya. Cuma 3 jam. Cuma 3 jam, tapi ada aplikasi. Dari aplikasi itu kemudian kan kita sebagai instruktur bisa ngelihat nih orang ini latihan atau tidak. Nah dari aplikasi tersebut kemudian kalau kita latihan 1 bulan, maka respiratory rate atau napas kita yang tadinya 20 atau 30 kali per menit itu bisa turun. Lah kalau ini turun, napas kita lambat, otomatis yang namanya organ kita jauh lebih sehat juga. Dan oksigenisasi terjadi lebih banyak di dalam tubuh kita karena karbon dioksida dalam kondisi yang tepat. Berarti kalau olahraga lari itu bisa lebih kuat? Betul, pasti. Kalau itu sekarang dijamin. kita lari kan napasnya ngos-ngosan. Ngos-ngosan dong. Betul. Saya bisa jamin. Saya bisa jamin. Jadi kalau ada orang yang datang dengan data ya, contoh saya tuh treadmill segini dan detak jantung segini. Coba suruh ikut. 2 minggu aja ikut. Kemudian cek dengan kondisi yang sama. Dipastikan detak jantungnya turun. Dan apalagi kalau dia full pakai napas hidung, itu pasti turun. Itu seperti itu. Nah, yang menariknya adalah kalau orang napasnya lambat, nggak bisa marah. Nggak ada orang marah-marah dengan nafas lambat, nggak bisa kan? Nah itu. Nah satu lagi, ini menarik. Ini kepercayaannya, ini bukan sains ya. Begini, Pak Hermanto percayanya gimana? Manusia itu umurnya udah ditentukan atau tidak? Itu saya pernah baca buku ya. Kalau manusia itu sesungguhnya usianya itu bisa sampai ke 150 tahun. Betul sekali, 110 sampai 140. Karena ya kehidupan yang dialaminya ya, karena mungkin stres, karena makanan, minuman, ya pola kehidup yang nggak bener lah, sehingga akhirnya kena diskon sehingga rata-rata di Jepang 90, di Singapura 83, 85, Indonesia 65. Betul. Nah, kalau kita mau melihat memang sih kalau setiap sel itu membelah sekitar 2 sampai 2,5 tahun, rata-rata manusia itu 55 kali pembelahan, maka harusnya umurnya kita 110 sampai 140 kurang lebih. Harusnya. Itu di Okinawa umur 120 sehat-sehat. Sehat-sehat, betul. Nah, sekarang apa yang menyebabkan yang tadi disebutkan. Tapi lepas dari itu semua, sebagian besar orang Indonesia kan percaya bahwa umur itu kan ditentukan oleh Tuhan. Dan kemudian seolah-olah Gobin nanti umur 87 tahun, 3 bulan, 7 detik meninggal. Mau contohnya nih, kebanyakan orang berpikir gitu kan. Mau saya tidur, saya mau nyebrang jalan, pokoknya detik itu yang meninggal emang nasibnya begitu. Kita kan percaya gitu. Ini kepercayaan bukan sains ya. Nah, yang menarik adalah di beberapa negara, salah satunya India. Mereka percaya Tuhan menciptakan manusia itu umur manusia ditentukan Tuhan, tapi Tuhan memberikan umur manusia bukan berdasarkan waktu, karena waktu kan relatif. Kalau kita punya pesawat dengan kecepatan cahaya jalan-jalan 5 menit di angkasa kembali ke bumi bisa 5 tahun gitu. Adik saya lebih tua daripada saya, tapi mereka percaya bahwa umur manusia itu diberi Tuhan, itu diberikan melalui sejumlah nafas tertentu. Jadi dikasih nafas lah. Angka rata-rata dunia sekarang itu 660 juta nafas per kehidupan. Rata-rata. Oke. Nah, kalau kita bisa hemat, maka panjanglah umur kita. Nah, masuk akal kalau cocok logi nih ya. Kalau kita lihat hewan-hewan mamalia, contohnya tikus, napasnya 200 kali per menit, umurnya 1 tahun. Anjing itu 11 sampai 12 tahun umurnya, napasnya juga cepat. Mamalia yang paling panjang umurnya apa? Kura-kura ya? Bukan, itu bukan mamalia. Yaitu ikan paus. Ikan paus itu 200 tahun. Dan kita tahu kan ikan paus itu kan masuk 3 menit, 4 menit baru keluar, boom, baru cari nafas lagi, masuk lagi, kemudian cari nafasnya itu jarang sekali. Jadi mereka percaya seperti itu. Nah, yang menarik adalah ini penelitian lama ya, bahwa salah satu profesi yang rendah angka harapan hidupnya adalah atlet. Itu mengherankan sih. Bagaimana atlet bisa punya harapan hidup yang rendah? Karena apa? Karena sebenarnya mereka mempush luar biasa. Saya nggak bilang nggak boleh olahraga, harus olahraga. Tapi olahraga yang terlalu push, terlalu bedakan antara exercise dan sport. Kalau exercise itu oke, tapi kalau sport itu rasanya pushnya luar biasa gitu. Itu yang berbahaya. Jadi tapi sekarang atlet udah oke kok, udah mandi air es, napasnya dilambatin dan sebagainya, sehingga angka harapan hidupnya semakin hari semakin bagus. Menurut saya begitu sih. Itu Gobin percaya tuh, habis olahraga kan berkeringat itu ya.
badannya kan pasti panas. Panas, betul. Terus itu masuk es itu apa nggak masalah itu? Ya, tergantung dari kekebalan tubuhnya. Jadi salah satu cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah kita membuat stres setiap hari dalam tubuh kita. Saya sendiri buat stres. Jadi mandi air es, sauna, olah nafas, olahraga itu membuat stres. Jadi cara terbaik untuk meningkatkan kekebalan tubuh adalah membuat stres yang terukur. Lah kalau kita nggak terbiasa kekebalan tubuh, saya contohnya lagi meriang nih. Kemudian saya masuk es, itu bunuh diri. Saya perlu tahu fit apa tidak tubuh saya. Saya cek napas saya dulu. Ketika nafas saya bagus, skornya bagus, berarti saya fit. Kalau saya fit, saya boleh mandi air es. Tapi kalau bisa, kalau ingin meningkatkan massa otot, menurut saya penelitian terakhir, jangan habis olahraga mandi air es. Mandi air es sebelum olahraga. Sauna setelah olahraga. Sauna malah setelah olahraga? Setelah olahraga. Itu yang oke. Tapi habis sauna terus renang itu kan seger sekali itu. Iya, itu benar. Itu kontras terapi namanya. Tapi bukan es ya, tapi cuma air renang aja. Iya, itu termasuk dingin kan karena dari panas kan. Tapi dinginnya itu seger sekali gitu ya. Iya, itu adrenalinnya. Itu sebenarnya segernya karena itu sih. Karena dopamin, adrenalin yang lagi keluar jadi kita. Saya itu nggak ngerubah apapun, makan saya vegan. Vegan juga. Saya vegan. Kemudian badan waktu itu jauh lebih kurus daripada ini gitu. Mungkin 15 kilo lebih kurus dari ini. Kemudian saya juga nggak olahraga, nggak punya apa-apa. Saya cuma ngerubah napas tok. Kemudian saya berangkat ke Jepang 15 hari tanpa alas kaki. Nah terus di situ juga, kalaupun di luar itu minus cuacanya, saya tuh mandi pakai air dingin, nggak ada air panasnya.